Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share informasi ya seputar pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini ternyata sudah muncul ya kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Hal inilah yang ditunggu-tunggu bagi semua peserta yang akan mengikuti pretest PPG atau tes seleksi akademik di tahun 2022 ini. Nah, di sini Guru Online akan mengumumkan bahwa ada hal yang mengejutkan di kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Apa hal mengejutkan tersebut? Mari disimak video ini. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Nah, sekarang kita sudah bisa lihat di sini ada kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Nah, kita lihat ini ada beberapa daftar kisi-kisi sesuai jurusan Bapak Ibu semua. Silahkan dipilih di sini. Jadi ada dari mulai agribisnis, pengolahan hasil pertanian, ada agribisnis tanaman, dan mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, fisika, matematika, antropologi, bahasa Arab, bahasa Bali, nah seperti itu. Jadi lengkap semuanya nih ya sampai ke pembelajaran teknik. Jadi silahkan langsung saja dilihat, disesuaikan dengan jurusan Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil dan pilih di bagian pendaftaran pretest PPG kemarin. Nah, jadi setelah dilihat, silahkan dibuka terlebih dahulu kisi-kisinya. Nah, langsung muncul ya kisi-kisinya. Ini saya membuka salah satu contoh saja. Ini yang saya buka adalah contoh kisi-kisi bahasa Indonesianya ya, yang saya pilih untuk dibuka. Nah, di sini langsung kita nampak kisi-kisinya. Dan yang betul-betul mengejutkan adalah jika di tahun 2019 dan tahun sebelumnya itu ada soal TPA-nya, dan ini di tahun 2022 ini pemerintah memberikan kejutan untuk tes seleksi akademik tahun 2022 tidak menggunakan tes potensi akademik karena tidak ada di kisi-kisi. Saya tadi sudah mencoba membuka untuk jurusan-jurusan lainnya juga, memang saya tidak menemukan adanya kisi-kisi tes potensi akademik. Nah, jadi ini saya tidak tahu entah berita menyenangkan ataupun berita menyedihkan seperti itu. Karena kita ketahui bersama di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2019, di tahun 2017, jadi tes TPA ini adalah tes yang menurut teman-teman yang sudah melaksanakannya adalah tes yang lumayan sulit seperti itu. Sulitnya adalah di letak pengolahan waktunya. Jadi soal TPA belum habis, tapi waktunya sudah habis karena kan menghitung. Nah, ternyata di tahun 2022 ini tes potensi akademik tidak muncul di kisi-kisi. Jadi soal tentang figural, deret, soal tentang hitungan sederhana, silogisme, seperti itu sinonim, pengelompokan kata, itu sudah tidak muncul di kisi-kisi di tahun 2022 ini. Jadi bagi yang sudah belajar, betul-betul belajar tentang tes potensi akademik sebelumnya karena mengacu di kisi-kisi pretest sebelumnya, ya ini kabar yang menyedihkan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang berpikirnya, oh berarti sudah hilang satu kendala yang akan memakan waktu yang sangat banyak, yaitu tes TPA. Jadi alhamdulillah. Jadi ini ada dua sisi, ada hal yang menyedihkannya, ada hal yang menyenangkannya. Ini TPA tidak diujikan. Jadi tergantung persiapan Bapak Ibu sendiri tentunya. Nah, jadi silahkan langsung dibuka kisi-kisi sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi dilihat kisi-kisi TPA sudah tidak ada. Jadi langsung saja belajar yang sesuai kisi-kisi yang terbaru di tahun 2022 ini.
Seperti ini. Jadi, ketika sudah muncul dan dilihat di awal adalah soal-soal tentang sosial kepribadian di 20 soal pertama ya. Jadi tentang sikap nasionalisme, patriotisme, soal kemurah hatian, itu akan ditanya tentang soal-soal sosial kepribadian kita sebagai seorang guru, sikap kita seperti apa, seperti itu. Nah, jadi di bagian soal pedagogik di mana ya kok tidak ada gitu. Nah, saya lihat di sini soal pedagogiknya itu dibalut dengan soal profesional. Jadi pedagogik rasa profesional, profesional rasa pedagogik seperti itu. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia ini contohnya itu di nomor 21 ya. Nah, ini pedagogik rasa profesional di sini disebutkan di indikatornya adalah akan disajikan beberapa rumusan indikator pembelajaran tentang analisis morfologi. Nah, teruji Bapak Ibu dapat mengklasifikasinya berdasarkan ranah kognitif. Nah, jadi jika indikatornya seperti ini, nah berarti kan Bapak Ibu nanti akan disuguhkan yang pertama ada beberapa contoh rumusan indikator pembelajaran tentang analisis morfologi. Tetapi yang ditanya bukan tentang analisis morfologi itu, tetapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu betul-betul bisa mengklasifikasinya berdasarkan ranah kognitif. Nah, seperti itu nih cara membaca indikatornya. Di sini tertulis teruji dapat mengklasifikasikannya berdasarkan ranah kognitif. Jadi sebetulnya soal itu akan bertanya, ini kalau hal seperti ini masuk ke ranah kognitif C berapa? Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi pertamanya akan disajikan tentang sesuai jurusan Bapak Ibu. Di sini kebetulan bahasa Indonesia, jadi indikator pembelajarannya tentang analisis morfologi nanti yang akan disuguhkan. Tetapi bukan ingin bertanya tentang analisis morfologi itu, tetapi tentang ranah kognitif seperti itu. Jadi betul-betul profesional rasa pedagogik, pedagogik rasa profesional. Jadi betul-betul silahkan belajar dari kisi-kisi yang terbaru supaya lebih mengarah seperti itu. Kalau selama ini kisi-kisi tahun 2022 belum muncul, maka kita berpatokan kepada kisi-kisi sebelumnya, yaitu kisi-kisi tahun 2019. Tetapi karena sekarang sudah resmi muncul dikeluarkan oleh pemerintah dengan segala kejutan yang ada, maka kita betul-betul harus siap melihat, harus siap sigap dengan cepat untuk mempelajari kisi-kisi yang terbaru. Karena selalu ada kejutan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita ya. Nah, di sini kejutannya adalah soal TPA tidak muncul di kisi-kisi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja informasi yang dapat diberikan, semoga bermanfaat dan silakan diunduh kisi-kisi sesuai jurusan Bapak Ibu, dipelajari, di print, dipelajari satu-satu, ini indikatornya mengarah kemana, saya harus belajar apa, seperti itu. Silakan subscribe channel YouTube Guru Online, karena mulai hari ini kita akan bahas-bahas soal sesuai kisi-kisi yang terbaru ya Bapak Ibu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.